Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal 12 ayat 36. Di situ berbicara tentang mempertanggungjawabkan apa yang kita ini perbuat. Bapak Ibu saudara sekalian, di dunia ini ada salah satu aliran, aliran filsafat determinisme. Aliran ini memandang bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan takdir ilahi. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, manusia tidak bisa menolak, ya, apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang terjadi tidak bisa ditolak, dan manusia harus melakukan itu. Nah, di dalam kekristenan pun juga ada, ya, mengadopsi pandangan itu tadi masuk di dalam teologi. Apa yang dikatakan? Yaitu kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu sudah ditentukan oleh Tuhan harus seperti ini, ya sudah. Nah, lalu kita menarik satu kesimpulan yang lain, bahwa kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa itu tidak lepas dari rancangan Tuhan juga, ya kan? Nah, dilihat dari pandangan itu tadi, determinisme, ya, kita lalu menuduh bahwa Tuhanlah yang membuat kejatuhan manusia. Semua sudah diatur, semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, perlu kita ketahui konsep takdir ilahi itu bertentangan dengan Alkitab. Ya. Konsep tentang takdir ilahi itu bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Nah, seperti dalam ayat 36 Injil Matius pasal 12, ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua apa yang dilakukan oleh manusia, perkataan yang diucapkan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah. Lalu bagaimana kalau hal ini kita, kata-kata Tuhan Yesus itu kita sodorkan kepada aliran determinisme? Ya, bertolak belakang? Atau Tuhan main sandiwara? Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, jangan kita terpancing, ya, jangan kita terpancing oleh aliran-aliran seperti itu.
itu aliran yang tidak benar, ya, aliran yang mau melepaskan diri kita. Dengan kata lain seperti itu, kalau saya katakan, ya, manusia mau melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Apa yang dilakukan oleh manusia? Nah, orang seringkali akan menolak untuk dituduh sebagai pelaku. Saya ini hanya melakukan saja apa yang direncanakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Apa yang kita ini katakan, apa yang kita ini perbuat, itu merupakan satu hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti pada akhirnya. Nah, saya menasihati sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Biarlah tangan Tuhan memimpin kami. Ajar kami untuk memilih jalan mana yang patut kami lakukan. Karena itulah kebebasan yang Kau berikan kepada kami untuk kami melakukannya. Dan pada akhirnya kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk saat kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Pemeliharaanmu kepada kami ya Tuhan dari hari-hari kemarin hingga saat ini. Tuhan Yesus lindungi kami, jagai kami selalu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati ya Bapa, memohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Kami hanya manusia biasa ya Tuhan. Tapi karena kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan, kami ada hingga saat ini. Yesus, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin kami ya Bapa. Pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, beserta staf dan jajarannya, Bapak TNI, Kepala TNI beserta staf dan jajarannya, serta Bapak Kapolri beserta staf dan jajarannya. Tuhan, lindungi para pemimpin kami. Biarkanlah Tuhan apa yang menjadi mereka rencanakan untuk yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan, berikanlah kejujuran kepada mereka. Tuhan, dalam mengembalikan dan menjaga bangsa dan negara ini. Yesus, kami juga berdoa buat seluruh
rakyat Indonesia yang terkena COVID ya Tuhan, yang belum sembuh hingga saat ini. Tuhan jamah mereka satu persatu, Tuhan pulihkan mereka satu persatu, kembalikan kesehatan mereka ya Tuhan, kembalikan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Lindungi mereka ya Yesusku, lindungi selalu ya Bapa. Tuhan, untuk para korban COVID ya Bapa, Tuhan kuatkan hati mereka. Mereka yang sendiri tidak punya sanak saudara lagi ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, lindungi mereka Tuhan. Tuhan balut luka hati mereka. Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, buat seluruh negara yang ada di dunia yang terlanda COVID. Tuhan jamah mereka satu persatu dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat para jemaat-Mu ya Bapa di seluruh dunia. Satukan hati kami, kuatkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa berdoa memohon belas kasihan-Mu saja, bersandar hanya kepada-Mu saja ya Yesusku. Yesus, kami juga berdoa buat fakir miskin, anak terlantar, para janda dan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal di jalan-jalan sana Tuhan. Tuhan cukupi mereka, Tuhan lindungi mereka, apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Engkau yang berbelas kasih, Engkau yang akan cukupi mereka semua Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Christian Didik ya Bapak. Lindungi Bapak Pendeta Christian Didik beserta keluarganya, berikan pada mereka kesehatan, perlindungan dan keselamatan-Mu saja ya Bapak. Untuk senantiasa mereka mengembalakan kami tetap berada di jalan-Mu ya Bapak. Tuhan, lindungilah para putra-putra kami ya Bapak yang sedang melakukan pembelajaran daring dari rumah. Tuhan, meskipun mereka tidak langsung bertatap muka ya Bapak dengan para guru, tapi Tuhan sendiri yang akan tolong mereka. Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan, berikan hikmat, akal, budi dan kebijaksanaan daripada Engkau. Tuhan, Engkau sendiri ya Bapak yang akan membuat mereka mengerti, membuat mereka memahami tentang pelajaran daring ini. Dan kami percaya Yesus hanya kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Yesus untuk kami semua ya Bapa. Tuhan, cukupkan kami, cukupkan kesehatan, jagai kesehatan kami para jemaat-Mu ya Bapa. Lindungi para jemaat GKI Cangkiran ya Bapa. Berikanlah kepada kami kesehatan selalu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami daripada sakit, penyakit, dan segala macam virus ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya kepada-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.